Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita lanjutkan untuk membahas mengenai karakteristik wilayah perairan. Nah, berbicara mengenai karakteristik wilayah perairan di Indonesia, ada istilah paparan Sunda, kemudian ada paparan Sahul, juga perairan laut dalam Indonesia bagian timur. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari paparan Sunda. Bisa dilihat, paparan Sunda adalah paparan benua terluas di dunia, kurang lebih 1,8 juta per kilometer persegi. Jadi paparan Sunda itu, ketika kita melihat peta Indonesia, terletak di sebelah barat, menghubungkan Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, itu untuk Indonesianya, dengan daratan Asia yang mencakup Laut Cina, Teluk Thailand, Selat Malaka, dan juga Laut Jawa. Jadi dulunya itu mereka satu kesatuan yang dibuktikan dengan adanya atau ditemukannya jejak dua sistem aliran sungai yang kini terbenam di laut. Jadi dulu mereka bersatu, tapi sekarang mereka terpisah. Kalau untuk Indonesia sendiri, antara Jawa, Kalimantan, Sumatera itu terpisah. Karena dulunya merupakan satu kesatuan, dibuktikan dengan ditemukannya jejak dua sistem aliran sungai yang kini terbenam di laut itu, yaitu sistem Sunda Utara dan sistem Sunda Selatan. Sistem Sunda Utara itu berhulu di Sumatera dan Kalimantan Barat. Kemudian muaranya itu ke Laut Cina. Sedangkan untuk Sungai Sunda Selatan itu berhulu di Jawa dan Kalimantan Selatan, kemudian bermuara di Selat Makassar. Bukti lainnya, itu ditemukan persamaan jenis ikan air tawar di sungai-sungai pesisir timur Sumatera dengan pesisir barat Kalimantan. Jadi ditemukannya kedua bukti tersebut menandakan bahwa mereka dulunya adalah satu kesatuan, yang kemudian sekarang terpisah. Itu adalah paparan Sunda. Selanjutnya adalah paparan Sahul. Paparan Sahul memiliki luas sekitar 1,5 juta kilometer persegi. Nah, ceritanya di paparan Sahul atau biasa disebut juga sebagai paparan Arafuru Sahul, di situ ceritanya terdapat Kepulauan Aru yang terdiri atas 5 pulau yang dipisahkan oleh selat sempit. Kondisi ini cukup berbeda ketika kala Pleistosen. Jadi saat itu, ketika permukaan lautnya masih rendah, Kepulauan Aru dan Kepulauan Kai yang ada di situ tidak berbentuk seperti itu. Hal ini disebabkan karena di antara kepulauan tersebut terdapat penghalang. Jadi antara Aru sama Kai itu terdapat penghalang berupa basin Aru. Jadi basin itu kan kalau topografi dasar laut adalah cekungan yang dalam ke arah dalam laut ya. Nah itu dalamnya kurang lebih 3000 meter. Salah satu buktinya adalah bahwa di Kepulauan Aru terdapat fauna yang sama dengan di Papua. Misalnya kanguru, burung cendrawasih, tetapi di Kepulauan Kai, hewan-hewan itu tidak dijumpai. Jadi karena antara Kepulauan Aru dan Kepulauan Kai ada penghalang, jadi memungkinkan Aru dan Kai tidak pernah menyatu. Gitu. Dan yang ketiga ada perairan laut dalam Indonesia bagian timur. Perairan laut dalam itu terletak di antara paparan Sunda dan juga paparan Sahul, di mana dalam perairan laut dalam Indonesia bagian timur ini itu mempunyai topografi yang kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung. Di sebelah utara terdapat palung Mindanao. Di sebelah baratnya terdapat basin Sulawesi. Di bagian selatan basin Sulawesi itu berhubungan dengan palung Makassar. Di bagian timurnya itu terdapat basin. Ada basin Maluku juga basin Banda. Nah, untuk basin Banda sendiri itu ada basin Banda Utara sama basin Banda Selatan. Kalau basin Banda Utara itu mempunyai topografi yang tak beraturan dengan sisi yang curam. Sedangkan basin Banda itu berupa cekungan yang dasarnya itu datar. Juga luas, kemudian sisinya curam. Nah, di situ juga terdapat palung Weber yang posisinya itu diapit 2 punggung dan deretan pulau-pulau yang letaknya merupakan busur banda dalam dan busur banda luar. Kalau kalian masih ingat jalur pegunungan Sunda Barat, itu di situ ada deretan pegunungan antara busur banda dalam dan busur banda luar.
Untuk selanjutnya, pada pembahasan karakteristik wilayah perairan Indonesia, tidak terlepas dari topografi dasar laut atau bentuk muka bumi dasar laut. Jadi, bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana di situ ada beberapa nama-nama topografi dasar laut yang tertera. Di situ sangat jelas untuk batas antara darat dan juga laut. Kita lihat di situ ada daratan, itu berarti kepulauan. Kemudian di situ ada batas permukaan laut. Nah, kemudian di bawahnya itu ternyata banyak sekali bentuk-bentuk dasar laut. Jadi kalau kita bayangkan, sebenarnya permukaan bumi kita tidak rata. Sama, di bawah laut pun juga tidak rata. Nah, di situ bisa dilihat dari kepulauan. Kemudian di situ ada landas benua. Landas benua ini adalah 200 meter dari posisinya itu dari batas darat ke arah lautnya gitu. Sedangkan kalau lereng benua ini adalah kelanjutan dari paparan benua atau landas benua ini. Jadi dengan kemiringan yang lebih curam, kemudian jaraknya itu adalah 700 meter atau lebih dari 200 meter. Di situ ada istilah lubuk laut seperti mangkok atau cekungan. Lubuk itu nama lainnya adalah basin. Nah, beda sama palung. Kalau palung itu dasar laut yang sangat dalam, panjang, sempit, seolah-olah itu ada lembah di dasar laut ini, tapi dia tuh curam, memanjang ke dalam itu. Kemudian ada istilah lain adalah punggung laut. Nah, kalau punggung laut ini berarti adalah punggung pegunungan yang ada di dasar laut. Kemudian ada istilah gunung laut. Gunung laut ini adalah gunung yang ada di laut. Untuk kakinya itu ada di laut, sedangkan untuk permukaannya itu ada di permukaan laut. Ada istilah juga namanya guyot. Jadi kalau guyot itu gunung di dasar laut yang bentuknya itu puncaknya itu datar. Itu adalah guyot. Kemudian kalau Simon juga gunung laut, itu gunung yang muncul di dasar laut tetapi puncaknya itu masih di bawah permukaan. Jadi gunung laut itu ada yang puncaknya masih di bawah permukaan, ada yang puncaknya sudah mencapai permukaan, ada yang puncaknya runcing, ada yang puncaknya datar. Kalau yang runcing itu ya gunung laut itu, kalau yang datar itu ada istilah sendiri namanya adalah guyot. Di dalam wilayah perairan Indonesia itu juga ada ekosistem laut. Ada ekosistem mangrove, ada ekosistem terumbu karang. Kemudian ada pemanfaatan perairan laut, seperti di bidang transportasi, perikanan, pertambangan, bahan baku batu-batan, kemudian di bidang energi, rekreasi dan pariwisata, pendidikan dan penelitian, juga pertahanan dan keamanan. Baiklah, demikian tambahan penjelasan mengenai karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf jika ada yang salah dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.